Oh, yang berbeda pasti dari komposisi juri udah jelas ya, berbeda berarti harapannya dari cara point of view 11 juri ini juga yang masuk tuh akan berbeda-beda gitu kan, udah terlihat sebenarnya dari kita deliberasi. Preskon tadi menunjukkan betapa sudah dekatnya tayangan Indonesian Idol dan bagaimana akan disuguhkannya penyanyi-penyanyi terbaik dari seluruh Indonesia kepada pemirsa untuk dipilih siapa yang akan menjadi idola baru Indonesia berikutnya gitu. Jadi excited banget karena tahun ini berbeda sekali, apalagi dari komposisi juri ya. Kalian bisa lihat tadi ada 11 orang. Yang pertama aku juga kaget tadi waktu diposting ada 11. Nah, gimana tuh ngeliat 11 juri? Seru sih, 11 juri ini kan artinya sebagai juri akan pandangannya berbeda-beda. Jadi kalau selama ini mungkin banyak yang mikir juri itu dari cuman vokal doang, dari ini sekarang ada point of view yang berbeda, ada dari anak band yang bukan memang terkenal dari sekedar ajang lomba kayak gini, memang dia secara look, secara dia bernyanyi itu bukan cuma jual teknik suara, tapi kekhasan dia dalam menciptakan lagu, dalam menyanyi, karakter suaranya itu juga bisa terwakili. Jadi orang-orang yang di luar sana yang nyanyi bukan teknik, tapi dia menciptakan lagu atau suaranya nggak tinggi, tapi punya karakter, berani untuk ikutan Indonesian Idol. Jadi nggak selalu pandangannya suaranya yang harus yang salto-salto kemana-mana atau harus improve kayak Mariah Carey atau Whitney kemana-mana. Apa yang membedakan idol ini tahun ini sama tahun yang kemarin? Oh, yang berbeda pasti dari komposisi juri udah jelas ya, berbeda berarti harapannya dari cara point of view 11 juri ini juga yang masuk tuh akan berbeda-beda gitu kan, udah terlihat sebenarnya dari kita deliberasi, dari babak ke babak kalau kita lagi meeting mana yang kita lolosin, yes or no-nya itu seleranya berbeda. Jadi kadang aku yes karena aku ngelihat biasanya kalau aku tuh kan vokalnya harus beres. Aku nggak suka penyanyi yang masih fals dan harus ada karakter. Nah itu ada beberapa yang memang ngelihatnya pertama tuh package-nya dia, look-nya di panggung tuh seperti apa, baru nyanyinya kalau sedikit-sedikit ada nervous ya nanti bisa dipoles yang gitu-gitu. Jadi poin-poin yang berbeda ini yang membuat nanti akhirnya kita bisa sepakat untuk mendapatkan penyanyi ya 11, nanti yang lolos itu ya dari 11 juri itu, 11 penilaian kita gitu. Tapi kan dari 11 juri itu kan pasti kan memiliki yang berbeda-beda tuh, yang mereka pengen. Nah, itu seperti apa sih nggak gitu? Dari 11 juri pasti kan keinginan apa kayak suaranya berbeda-beda. Iya kan sekarang kan ada Afgan, ada Momo dari vokalis-vokalis yang memang orang tahu karena kekhasan gitu. Dari lagu, terus dari Momo tuh dari khasnya dia sebagai penyanyi, dulu mantan vokalisnya Geisa, dengan karya-karyanya juga yang sangat diminati itu kenapa sekian lama begitu, dan itu kan kita butuh juga point of view-nya dia kalau menjuri atau mencari penyanyi-penyanyi baru. Terus ada David juga yang anak band sekarang terjun di solo yang bisa ciptain lagu yang punya cara point of view yang agak-agak nyentrik, agak berbeda dari kita karena memang dia berangkatnya juga dari dari lagu yang langsung hits dengan karakter suara yang dia udah punya, dengan bandnya, dengan aransemen yang agak oldies gitu, tapi bisa eksis di industri musik gitu. Jadi ini memberikan tempat juga buat orang-orang yang mungkin nggak mainstream musiknya gitu, orang-orang yang indie, orang-orang yang merasa cuman range gua di sini atau suara gua nggak enak tapi gua mau masuk, boleh nyoba di sini, dan itu bisa dapat yes dari keberagaman juri ini gitu. Dari situ kita pengen idola baru tuh musik-musik baru tuh, penyanyi-penyanyi baru yang mungkin belum pernah kita lihat seleranya tapi sangat menghibur, sangat pantas jadi idola. Karena idola itu menurut kita ukurannya tidak terbatas dari cara bernyanyi yang spektakuler, tapi juga dari gimana lu selera musik lu yang bisa mewakili atau bisa disukai banyak orang, cara lu bicara, attitude lu itu jadi satu paket yang kita cari. Tapi Indonesian Idol sendiri menurut judikannya apa nih arti Indonesian Idol sendiri? Ya Indonesian Idol itu idola Indonesia. Nah makanya kita harus mencari idola yang benar-benar merepresentasikan penyanyi Indonesia gitu. Penyanyi Indonesia itu harus apa? Dia harus
selain dia harus punya vokal yang bagus, dia punya selera musik yang tinggi, dia juga harus bisa menjadi orang yang berproses gitu, punya mental yang bagus. Makanya babak-babak audisi di Idol ini akan mengeliminir orang-orang yang tidak punya attitude yang bagus, tidak punya kedisiplinan, cuman punya suara, nggak mau berproses, tidak mau ngikutin jadwal olahraga, jadwal ini, jadwal itu, kapan harus bangun, kapan harus, nggak ada penyanyi yang terlahir dengan oke lah prosesnya tidak panjang, tapi dalam proses yang singkat ini justru mereka harus bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Dalam waktu 1 menit mereka harus bisa enakin lagu, tanpa musik mereka harus bisa enakin lagu, nanti pakai musik harus pakai. Jadi tantangan-tantangan kayak gini memang mereka harus lalui, dan itu yang gue suka di Indonesian Idol, untuk mendapatkan idola baru Indonesia yang benar-benar nanti disukain gitu loh. Kita pengen idola baru itu bisa mewakili yang 11 tadi ini, kecintaan orang Indonesia tentang musik. Dia, bagus loh Idol ini, suaranya keren, musiknya juga bagus nih. Bahkan kayak sekarang kayak Leodra tuh sekarang di Jepang sedang terima penghargaan Asia apa gitu. Yang kita bangga sebagai jurinya bisa yang menghasilkan itu dari audisi-audisi yang memang mungkin menurut orang instan, tapi sangat keras gitu loh, dan banyak yang nggak kuat. Kak, sedikit soal suara, kabarnya kan suara Kak Judika agak bermasalah gitu sekarang, sehingga kalau nyanyi kan jadi nggak maksimal sih. Iya, jadi kemarin gini ada sedikit bukan miskom ya. Jadi waktu kemarin aku dapat multi platinum di penjualan albumku tertinggi di salah satu restoran cepat saji, aku dapetin itu. Dan kebiasaan kalau ngobrol sama wartawan kan aku disuruh nyanyi, dan biasanya tuh nyanyi. Tapi karena tahun ini aku hampir everyday nyanyi dan memang istirahatnya kurang, jadi aku tuh memang tidak dalam kondisi fit. Dan kemarin pas disuruh aku tuh sebenarnya nggak suka, nggak nyanyi disuruh gitu. Tuh kayak menolak permintaan teman-teman wartawan tuh nggak nyanyi. Tuh aku kayak gila, lu kayak merasa tuh kok gue penyanyi kok nggak mau nyanyi. Sampai akhirnya kan gue nyanyi juga dikit walaupun lagi sakit banget gitu suaranya, karena aku kan punya tanggung jawab sebagai penyanyi untuk tampil di semua yang udah aku tanda kontrak untuk tampil maksimal. Jadi aku benar-benar menjaga kemarin suaraku untuk bisa, karena besoknya aku harus nyanyi, besoknya lagi. Ini kayak ini aku besok harus ke Malang, harus ke Medan lagi. Nah itu membuat pita suaraku tuh kemarin tuh sempat dalam kondisi yang tidak fit, dan ngambil nada tinggi-tinggi tuh aku udah susah gitu. Jadi sebenarnya aku udah pernah beberapa waktu yang lalu ke dokter udah menyarankan memang untuk sebenarnya intinya tuh suaraku tuh istirahat. Iya, bukan yang terlalu berbahaya kayak dulu kayak Mas Ari kan sampai setahun. Karena di sini ada nodul, ada apa yang tumbuh gitu. Kok Tantri juga kemarin. Aku enggak, aku cuman lebih karena overuse gitu, terlalu sering nyanyi tanpa istirahat, akhirnya merah gitu loh. Bahkan dulu pernah setiap pagi mengeluarkan darah. Tapi sekarang tuh sebenarnya aku cuma butuh istirahat. Dan kemarin setelah kita press con itu, aku punya istirahat 1 hari, itu bisa tidur 7 jam, itu udah langsung better. Jadi sebenarnya aku sekarang udah better banget, dan memang waktu istirahat sudah kuambil untuk suaraku ini. Jadi tanggal 19 itu sampai akhir tahun pun aku tidak ambil kerjaan. Jadi sampai akhir tahun aku akan benar-benar rest dulu. Aku pergi sama keluarga sekalian family time ke luar negeri lah gitu, karena kemarin udah sempat beberapa bulan di Indonesia gitu. Pengen menikmati Natal dan tahun baru tuh di luar sambil aku benar-benar vokal rest. Karena kalau di dalam biasanya aku kalau diajak nyanyi tuh terus ada keluarga, ada ini, aku tuh susah nolak. Karena vokalku ini memang harus rest, jadi aku pengen udahlah gue keluar, gue benar-benar sama family, suaranya benar-benar dikurangin. Ngomong gini aja tuh sebenarnya kata dokter tuh nggak boleh, harus benar-benar silent atau ngomong yang kayak gini, halo. Jadi tidak memakai otot pita suara gitu supaya dia bisa normal lagi. Nah sekarang buat teman-teman ya, karena banyak akhirnya yang nanyain event juga akhirnya bilang, ini event gua jadi nggak nih, ini Judika gini. Oke. Makasih doanya, akhirnya aku punya waktu istirahat. Padahal kemarin cuma 1 hari, harusnya memang kata dokter tuh ya bulanan lah gitu. Tapi mungkin karena vokalku ini dari kecil udah dihajar dengan berbagai jam terbang dalam
kondisi parah banget juga aku pernah nyanyi, jadi dia recovery-nya lebih cepat dan nanti aku punya waktu 2 minggu untuk istirahat di luar. Dan tenang teman-teman, I'm okay now, aku udah sembuh, udah better jauh banget. Jadi untuk sisa pekerjaanku di tahun ini juga semuanya masih bisa dilakuin dengan baik. Tapi kalau misalnya nggak cepet-cepet ya dia ke dokter kayak fatal gak sih kalau misalnya Sebenarnya tuh semuanya tergantung orang, daya tahan tubuhnya juga. Terus, nah itu dia, kalau aku kan memang tahu ya, aku punya alarm yang kuat banget untuk suaraku dan badanku. Makanya aku bilang memang aku harus rest. Maksudnya itu bukan yang kayak gimana banget harus disuntik terus berobat, pun enggak. Harus istirahat nyanyi gitu. Jadi udah diambil waktunya untuk, dan kebetulan udah kita ambil sebenarnya jauh-jauh dari bulan yang lalu. Aku bilang Desember tuh masih kosong nggak gini-gini. Udah, karena Desember tuh biasanya Christmas ini banyak banget. Jadi kita ambil setengah bulan aja, habis itu aku mau istirahat sampai minimal 2 minggu, itu pasti udah. Seminggu juga aku yakin dengan kondisiku kayaknya aku bisa cepat sembuh lah, pasti normal lagi udah. Tapi ada alternatif nggak sih Bang, kayak minum apa gitu? Ya, terakhir ini aku semua pakai obat. Jadi kalau nggak pakai obat terakhir ini suaraku tuh udah pasti nggak bisa, karena secara manusia, secara alami ternyata tidak bisa menampilkan yang terbaik kalau aku nggak dibantu obat. Jadi aku punya obat, dan kebetulan ini puji Tuhan juga kemarin beberapa hari yang lalu aku juga ngerasa kok obat ini cocok sama aku gitu. Jadi ada satu obat, ini dari Regina sebenarnya, Regina Idol. Waktu itu pernah ngasih obat ini, dan aku terpikir pas kemarin udah susah banget mau nyanyi di satu kafe malam, terus suaraku tuh siang juga masih serak banget, aduh gimana nanti. Akhirnya aku makan ini, tapi katanya dia harus tidur. Jadi aku minum obat itu dan aku istirahat 2 jam. Dia tiba-tiba langsung ngeluarin dahak-dahak, terus aku harus diam. Begitu aku nyanyi, aku bisa 1 jam itu clear gitu. Walaupun tetap kerasa sebenarnya sedikit, tapi semuanya bisa aku dapetin nada-nadanya. Kalau yang tinggi banget aku bisa akalin gitu. Jadi selama ini ya bersyukur ada, memang ditopang sama obat lah. Dan aku sebenarnya tidak pecinta obat, jadi aku dari dulu vitamin pun aku nggak makan. Jadi aku sejauh mungkin, sebisa mungkin aku menghindari obat, dan aku pengen nanti tahun depan aku bisa mulai lagi nyanyi itu tanpa ada obat-obatan gitu, obat suara gitu. Istri kan selalu dukung, makanya apalagi dia kan yang jadi pemimpin di perusahaan kita sekarang, jadi dia tahu banget jadwalnya full. Dan dia juga yang aku bilang aturlah waktunya. Jadi sekarang semuanya sebenarnya aku ngerasa pas ya gitu, karena nggak boleh terlalu sibuk juga untuk keluarga, anak-anak masih kecil, harus punya waktu untuk mereka, apalagi momen Natal, tahun baru. Aku pengen anak-anak itu juga selalu ingat Natalan sama papa, tahun baru bisa sama papa gitu, karena itu nggak bisa dirubah momennya. Dan mereka sekarang kan udah mengerti. Dulu pernah kita bawa keluar tapi dia nggak ingat sama sekali, masih kecil, masih baby. Sekarang dia udah tahu, papa bawa kesini dong, padahal udah pernah gitu. Jadi ini mungkin saatnya untuk memang waktu untuk keluarga, kita bisa sama-sama sambil aku istirahat gitu. Untuk Natal tahun ini sendiri berarti ada rencana kalau keluar negeri atau? Iya, kita rencananya keluar negeri. Ini lagi ngurus visa. Hari ini mungkin visanya keluar dan kita langsung mau beli tiket nanti ke Eropa lah kita tahun ini maunya. Startnya dari Swiss kayaknya. Aku istri yang sudah atur, aku belum tahu sampai sekarang rute-rute dan yang lain-lain. Aku cuman pengen ya udah family time 2 minggu, tidak nyanyi, vocal rest, tapi happy sama keluarga itu aja. Jadi tradisi Natal di Kajudika sendiri seperti apa? Natal biasanya kita yang paling penting adalah bersama keluarga gitu, karena Natal itu kan sebenarnya kan Natal itu ada sukacita yang kita harus sebarkan, minimal sama ya paling dekat adalah keluarga gitu. Kadang-kadang orang terlalu mikirkan orang jauh, keluarganya sendiri belum gitu. Jadi keluarga itu salah satu tiang yang paling penting, dan aku dalam hidup ini selalu memprioritaskan keluargaku dari semuanya, even dari karir gitu. Jadi keluarga itu prioritas, makanya Natalan tiap tahun tuh harus sama keluarga. Dan tahun baru, malam tahun baru tuh biasanya kalau orang Batak tuh ya sama papa mama, sama keluarga juga gitu. Nah tahun ini mungkin berbeda, sama keluarga kecil dulu gitu. Natalan sama tahun barunya, ya kalau semuanya beres, visanya keluar, ya
Natalan dan Tahun Baru sama istri dan anak-anak. Tapi di sana ada nyiapin ini sih kejutan buat anak, buat istri gitu Aduh, kalau aku tuh kejutan-kejutan Duma dari dulu tahu aku I'm not that kind. Gue tuh nggak romantis, nggak tipe yang kayak gitu. Duma tuh yang dia, istriku tuh yang suka siapin yang kayak gitu-gitu. Kalau kita sih waktu aja ada kayak gini, kebersamaan ini bisa tercipta gitu, bisa punya waktu itu untuk kita bareng, itu udah benar-benar disyukurin banget. Tadi makna Natal kita di sendiri apa sih tahun ini gitu? Iya, makna Natal tuh ya tiap tahun sebenarnya nggak berubah. Ya, makna Natal tuh adalah kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus yang hadir untuk semua orang gitu. Bukan untuk satu orang, bukan untuk orang kaya aja, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang yang suka musik R&B, bukan semua. Jadi bukan cuma satu agama, Tuhan tuh datang untuk semua manusia yang diciptakannya. Jadi yang tahun ini ya berbagi kasih itu lewat semuanya. Kalau sebagai musisi kan selalu pengennya tiap tahun tuh berbagi kasih lewat karya gitu. Karya ini mudah-mudahan teman-teman yang jauh di sana atau di pelosok bisa merasakan kasih itu, dikuatkan lewat lagu, atau bisa merasakan Natal. Apalagi orang rantau-rantau perantauan di Jakarta tuh mungkin banyak yang tidak bisa bertemu keluarga, yang nggak dapat cuti lah, nggak punya duit lah, atau apa pulang itu kan sebenarnya sedih gitu. Jadi ya kasih ini yang kita pengen sebarkan ke mereka lewat cara kita masing-masing gitu. Kita mendoakan, kita sharing something buat mereka. Apapun itulah bentuk kasih itu, bukan cuma materi. Apapun itu, kasih itu ya kita punya masing-masing. Itu yang kita mau, kasih itu dibesarkan, dan juga kasih itu benar-benar melampaui lapisan-lapisan yang lain lah, politik, agama dan lain-lain. Itu kasih itu tidak membatasi itu gitu. Apalagi tahun ini Natal ini jadi pasti suara seperti hilang kayak gitu. Masih pendapatnya? Ya, aku tipe yang selalu mensyukuri apapun kejadian di dalam hidupku. Jadi mau dia susah, mau itu senang, aku tahu itu atas izin Tuhan. Jadi Natal ini buat aku artinya mungkin ya Tuhan kasih kesempatan untuk suaraku bisa suaraku ini agak serak. Akhirnya aku punya waktu untuk keluarga, bernatal bersama, kita bersyukur, kita berdoa untuk Tuhan, untuk semua kejadian dalam hidup yang sekarang dan nanti tahun berikutnya. Untuk anak-anak kita punya fokus gitu loh, nggak fokus kerja aja, tapi fokus anak-anak ini juga harus dikenalin dengan yang namanya agama, yang dinamai dengan kasih itu Tuhan, supaya dia nanti besarnya pun menjadi orang yang penuh kasih kepada sesamanya. Tapi itu nggak akan bisa tercipta kalau kita juga nggak mengasihi dia gitu. Jadi makna Natal tahun ini aku kebersamaan ini mudah-mudahan membuat anak-anak jadi penuh kasih dan bisa menyebarkan itu ke siapapun.